sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada tentunya di era digital seperti ini, dimanapun kita berada atau siapapun apapun pekerjaan kita, tentunya bisa membuatkan suatu inovasi dari berbagai hal. Nah, inovasi kali ini hadir dari Ibu Insinyur Dewi Isnaini MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang. Nah, inovasinya adalah Si Jago. Wah, penasaran ya? Apa sih ini Si Jago? Judulnya saja sudah Si Jago ya. Kalau begitu langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu, ini kan judulnya Si Jago nih Bu. Tentunya sahabat inovasi sudah penasaran nih Bu. Sebelum kita masuk ke latar belakang nih Bu, apa sih Bu Si Jago ini? Silakan Ibu. Sebenarnya si jago itu singkatannya, jadi singkatan dari Siko Jadi Tigo. Si kok jadi tigo ya Bu ya. Nah, apa nih Bu yang satu menjadi tiga ini? Jadi karena memang Dukcapil itu pelayanan, tujuan dari pelayanan itu kan membahagiakan. Tentu dengan bahagia itu masyarakat pertama praktis gitu Mhm, kan. Tidak harus repot berulang-ulang. Jadi makanya mhm. Siko Jadi Tigo. Sekali datang 3 dokumen bisa didapat. Oke, luar biasa nih. Satu kali datang 3 dokumen yang didapatkan kan seperti yang kita ketahui nih ya Bu ya, di Dukcapil kan, ramai ya Bu ya, tentunya kalau satu kali datang bisa 3 manfaat yang kita dapatkan tentunya bisa mengurangi keramaian dan juga bisa menghemat waktu si, pendatangnya ini ya Bu ya yang Dan membutuhkan bahagia yang dan paling bahagia penting. tentunya itu yang paling penting apalagi di era pandemi seperti ini ya Bu, bahagia merupakan salah satu booster kita ya Iya Bu. Nah betul. Bu, kalau begitu yang melatar belakanginya apa nih, Bu? Yang pertama memang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Mhm, yang kemudian diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 bahwa pelayanan publik itu merupakan dasar ya, pelayanan Dukcapil itu merupakan dasar dari semua pelayanan publik. mhm, Jadi bagaimana masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang lain kalau dasarnya saja tidak memiliki. Nah, betul, salah satu dokumen yang paling penting itu kita ketahui, ada KK gitu ya, mhm, KTP yang masyarakat sering urus. Padahal memang di Dukcapil itu 23 dokumen yang 23 dokumen. dikeluarkan ya. Mhm, Ada 7 yang berupa akte-akte, kemudian 14 berupa surat, mhm, dan 3 berupa kartu, kartu keluarga, KTP, dan KIA. Nah, si jago ini yang pertama bayi, tentu kita lihat anak oke, yang masih umurnya belum mencapai 17 tahun, mhm, terutama bayi, tentu dia kan begitu lahir harus punya akte kelahiran. betul, Nah, setelah dia memiliki akte kelahiran, masuk ke dalam KK, kemudian juga dapat kartu identitas anak. Jadi mhm. sekali anak itu lahir, dia langsung dapat masuk di KK namanya, kemudian dapat kartu identitas anak sekaligus dapat akte kelahiran. Oke nih sahabat inovasi, jadi 3 ya Bu ya, satu kali datang contohnya tadi seperti untuk bayi yang baru lahir ya Bu ya, tentunya pendataannya tadi dan dengan satu kali datang ke Dukcapil mendapatkan satu kakak ya Bu ya, untuk kakak baru karena sudah menambahkan anggota keluarga baru tadi ya? Betul. Kemudian tadi ada akte lahirnya juga, lalu kemudian kartu identitas anaknya juga ya, Bu. Nah, Bu, ini kalau dari misalnya, proses kerjanya itu seperti apa, Bu? Kalau syarat pengurusan akte kelahiran Mhm, itu hanya diperlukan surat keterangan lahir, mhm, kakak, ayah dan ibu, dan buku nikah. Tapi mhm. sebenarnya tidak perlu lagi KTP karena kalau sudah masuk database pasti ada kan, Pasti tahu ada nomor ya. KTP-nya seperti apa kan penduduk itu. Nah, itu saja syaratnya Mhm, datang ke Dukcapil. Nah, untuk Kota Palembang karena Kota Palembang ini ada 18 kecamatan, mhm. kemudian dengan 107 kelurahan, penduduknya berkisar 1,78. Alhamdulillah kita untuk membagi jadi tidak menghindari kerumunan, kita mempunyai 9 OPTD. Oke. Nah, 9 OPTD itu satu OPTD rata-rata membawahi 2 kecamatan. Mhm, Kecuali OPTD zona 5 itu membawahi Ilir Barat 1, Gandus, dan Ilir Barat 2. mhm. Jadi kalau misalnya, warga ini tinggalnya di Sako, dia tidak perlu datang ke Dukcapil Demang, tapi cukup ke UPTD yang ada di Sako. Mhm, Itu ada di Jalan Lematang Raya, mhm. meliputi Sako dan Kecamatan Sialang ya. Jadi
cukup datang ke sana membawa berkas tadi, masyarakat tersebut atau bapak dan ibu tersebut cukup nggak usah ibunya ya, cukup bapaknya saja datang, jadi dia dapat KI anak, dapat kakaknya dan dapat akte kelahiran. Oke, nah sahabat Inovatif yang sempat dijelaskan Ibu Dewi tadi, berarti tidak perlu datang berkumpul di Dukcapil ya Bu, karena sudah dibagi di 9 Berzona. UPTD nih yang sudah untuk bisa melayani, fasilitas si Jago ini ya Bu ya. Jadi bisa, sesuai dengan domisili masing-masing ya Bu ya. Betul. Nah Bu ini, untuk manfaat atau tujuan yang ingin didapat apa nih Bu sebenarnya? Yang pasti masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Karena administrasi kependudukan merupakan dasar dari pelayanan publik lain. Betul. Bagaimana mereka mau mendapatkan misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan kalau dasar tidak punya. Nah, selain 9 UPTD tadi, kami 1 UPTD sama fungsinya dengan di Demang, dia bisa melayani semua kecamatan. UPTD ini UPTD zona 1 ada di Mall Pelayanan Publik. Oke. Jadi 2023 variabel 23 keluaran Dukcapil hanya warga negara asing dan akte mereka belum bisa keluarkan. Kenapa saat ini gampang sebenarnya mengurus administrasi kependudukan? Karena untuk yang 14 surat tidak lagi menggunakan kertas printing. Jadi cukup menggunakan kertas HPS 80 gram. Nah, kemudahan ini tentu saja masyarakat selain tidak menggunakan kertas printing, plus tambahannya kita bisa cetak dimanapun. Jadi kalau KK tadi sudah selesai, akte tadi sudah selesai, tidak perlu datang kembali ke Dukcapil. Cukup kita kirimkan PDF-nya bisa melalui email atau bisa juga melalui WA. Nah, sahabat inovasi mungkin belum banyak yang tahu nih kalau sekarang untuk, kertas yang dikeluarkan dari Dukcapil tidak perlu lagi kertas khusus yang printing langsung ya Bu ya. Jadi bisa juga dibuat atau di-print di atas kertas HVS biasa ya Bu, ataupun sekarang bisa dikirimkan PDF-nya tadi ya Bu. Jadi di mana saja kita bisa tidak perlu fotokopi ya, kalau zaman dulu kan dari yang asli kita fotokopi, legalisir ya Bu. Kalau sekarang dari PDF itu apakah sudah sah nih Bu? Untuk yang dokumennya tadi? Iya, karena itu tadi kemudahan, tujuannya tak lain untuk masyarakat bahagia, dia bisa print sendiri dan itu sudah asli karena sudah pakai barcode ya. Sudah pakai barcode. Oke, jadi tidak perlu khawatir lagi nih. Jadi kalau misalnya sahabat inovasi ingin melakukan pengurusan data kependudukan ataupun dokumen-dokumen lainnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu nih beramai-ramai ke Dukcapil di Demang Leberdaun ya Bu. Cukup melihat cek domisili kita berada di mana, bisa dicek juga nanti UPTD mana yang bisa melayaninya ya Bu ya. Nah Bu nih mungkin, kan selama inovasi tentunya ada hambatan ya Bu ya. Kalau dari inovasi si Jago ini apa nih Bu hambatan yang cukup berarti? Hambatannya kalau yang berarti tidak juga ya, tapi yang pasti masyarakat ada juga yang, "Oh bisa 3 Bu ya?" Gitu. Kemudian persyaratan sebenarnya gampang, kalau masyarakat kan cukup membawa keterangan kelahiran anak, masukkan dulu ke KK, proses selanjutnya biar UPTD yang memproses. Jadi tidak perlu berulang datang lagi. Kalau hambatan kayaknya boleh dikatakan nggak ada sih, cuman sosialisasi barangkali Sosialisasi yang ya. masih kurang. Karena kan tentunya dengan ada inovasi ini mempermudah ya Bu ya, semuanya itu bisa dilayani di mana saja sekarang sesuai domisili maupun hasil yang didapat dari 1 pengajuan bisa 3 yang didapat ya Bu ya. Nah Bu mungkin ini untuk harapan ke depannya seperti apa Bu? Harapan ke depan kepada masyarakat Kota Palembang, jangan ragu, uruslah dokumen kependudukan ke UPTD atau ke Dinas Dukcapil, jangan menggunakan calo atau perantara. Karena ingat semua urusan di Dukcapil gratis. Nah, sahabat inovasi denger ini adalah pesan khusus nih dari Kadis Dukcapil Kota Palembang bahwa setiap pengurusan itu tidak ada calo ya Bu ya, semuanya gratis. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan nih. Dengan datang langsung kita juga bisa lebih mengenal dan lebih tahu apa-apa saja dan bagaimana saja proses yang dilakukan tentunya ya Bu. Nah Bu ini sejak tahun berapa nih Bu ada inovasi si Jago ini? Kalau si Jago ini inovasinya dimulai tahun 2021. Dari tahun 2021 ya Bu, jadi masyarakat sudah bisa memanfaatkannya nih. Nah Bu ini mungkin terakhir nih Bu ya, ada ucapan terima kasih mungkin untuk pihak-pihak yang sudah mensupport untuk inovasi si Jago ini Bu. Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Pak Wali Kota, Kota Palembang, dan Ibu Wakil Wali Kota, karena mereka begitu mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dukcapil, karena mereka juga tahu bahwa
Dukcapil merupakan produk-produk Dukcapil merupakan dasar dari semua pelayanan publik. Baik nih, nah sahabat inovasi tentunya nanti kalau ada pertanyaan nih ya Bu ya seputar inovasi si jago ini silakan meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Nanti bisa dijawab langsung dari Ibu Dewi dan tim ataupun dari tim kami untuk menyampaikan ya Bu. Tentunya ini banyak sekali nih Bu, mungkin pertanyaan-pertanyaan karena kan seperti Ibu tadi bilang adalah basis data yang sangat diperlukan ya Bu ya. Jadi tentunya Dukcapil adalah pos data kita ya Bu ya, semuanya ada di sana nih. Nah sahabat inovasi, ini dimanapun kita berada tentunya belajar dari Ibu Dewi ini, kita bisa menciptakan suatu inovasi dengan melihat dan peka terhadap sekeliling kita, apa sih ada permasalahan apa, tentunya dengan menjawab permasalahan tersebut bisa menghasilkan suatu solusi yang bisa berimbas kepada terciptanya suatu inovasi baru ya Bu ya. Nah kepada Ibu Dewi ini terima kasih sekali Bu, sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation, berbagi inovasi. Kami tunggu nih Bu inovasi-inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali kepada sahabat inovasi ya Bu. Baik sahabat inovasi, dalam menciptakan inovasi sahabat tentunya tidak perlu khawatir. Ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.